Kalau dari diagnosanya memang kan ada skizofrenia, ada bipolar, Ya. ada depresi mayor, ada kecemasan yang akut gitu ya Kak. Hmm. Sebetulnya gangguan jiwa diagnosanya sih ada banyak, tapi yang paling banyak tuh 4 itu sih gitu. Sebenarnya apakah skizofrenia ini adalah salah satu bentuk akhir dari penyakit-penyakit mungkin yang teman-teman sering jumpai dalam mental health issue seperti misalnya depresi, panic attack. Apakah ini berbeda atau ini adalah hasil akhir dari penyakit mental health yang sebelumnya gitu? Kalau dari diagnosanya memang kan ada skizofrenia, ada bipolar, Ya. ada depresi mayor, ada kecemasan yang akut gitu ya Kak. Sebetulnya gangguan jiwa diagnosanya sih ada banyak, tapi yang paling banyak tuh 4 itu sih gitu. Ada lagi juga misalnya depresi untuk ibu-ibu pasca melahirkan gitu, postpartum depression gitu. Nah, kalau skizofrenia ini memang dari yang gangguan jiwa yang lain memang kategorinya paling berat gitu. Ya. Paling beratnya kenapa? Karena tadi Kak, karena ada halusinasi dan wahamnya, walaupun misalnya udah minum obat tapi masih kenceng gitu, masih ada, masih dialami, sehingga mereka sulit untuk misalnya bekerja, sulit untuk sekolah gitu ya, melanjutkan studinya gitu. Apakah teman-teman yang teman-teman ODS ini awalnya langsung didiagnos dengan skizofrenia atau sebenarnya awalnya didiagnos dulu seperti depression dan lain-lain? Ya, biasanya memang ada gejala-gejala menyertai, misalnya dari depresi muncul tadi tuh halusinasi gitu, bisa Kak gitu. Atau misalnya dari gangguan mood tiba-tiba dia ada wahamnya, bisa juga kayak gitu. Atau dari cemas yang berlebihan terus menjadi paranoid gitu misalnya. Nah, bisa juga kayak gitu muncul. Jadi nggak harus. Tapi ada juga memang yang dari gejalanya udah menunjukkan kalau ini skizofrenia dari awal gitu. Oh, jadi langsung didiagnos sebagai skizofrenia. Oke, lalu kalau misalnya kita ngomongin soal mental health issues, tentu banyak hal yang sekarang lagi diangkat topiknya tentang mental health issues. Banyak orang yang masih merasa, aduh malu nih kalau pergi ke psikiater, aduh takut dijudge sama orang kalau pergi ke psikolog. Nah, sebelum masuk ke sana, mungkin boleh di-share dulu nggak nih ke teman-teman apa perbedaan dari psikiater dan juga psikolog? Kalau psikiater itu kan memang mereka dokter ya. Jadi dari pendidikannya aja mereka dari fakultas kedokteran, lalu setelah lulus melanjutkan spesialis kedokteran jiwa. Kalau psikolog fakultasnya adalah psikologi gitu. Jadi nanti untuk profesinya mereka melanjutkan studi lagi namanya klinis gitu. Psikolog klinis yang menangani untuk gangguan jiwa gitu. Oke, nah balik ke pertanyaan awal tadi, banyak orang-orang yang masih malu untuk mencari pertolongan ketika mereka merasa sebenarnya kayaknya ada yang nggak beres nih sama diri gua. Nah mungkin ada tips dari teman-teman KPSI ini, bagaimana buat teman-teman yang merasa seperti ini? Kalau menurut saya sih langsung aja konsul ke psikiater gitu atau ke psikolog, karena sebelumnya kalau saya dulu self diagnosis gitu, jadi dari Google tahu, akhirnya saya mencap diri saya skizofrenia gitu. Jadi semakin hari skizofrenia itu semakin mengganggu aktivitas saya, akhirnya saya memberanikan diri untuk konsul psikiater. Jadi kasusnya Aris nih self diagnose dulu nih gitu. Dicocokin apa yang saya rasain saya lihat di Google kok sama nih gitu. Ya jadi memang sih Kak gitu, stigma di masyarakat itu kan mohon maaf ya dalam kata kutip gila gitu ya. Itu memang masih sangat besar gitu. Memang yang image yang tertanam di benak kita mungkin yang teman-teman gangguan jiwa tuh yang di jalanan, yang terlantar gitu ya Kak ya gitu, yang padahal sebetulnya kalau diobati gitu dan minum obatnya rutin, mendapat dukungan positif dari keluarga, dari komunitas seperti KPSI, bisa pulih kok gitu. Buktinya ya kami berdua ini gitu.